supply chain and product life cycle. The company says it will cut emissions by 75% by 2030 and develop carbon. Setiap produk yang kita gunakan punya cerita dan jejak karbon. Sebagai konsumen modern, kita semakin peduli dengan asal-usul dan dampak lingkungan dari barang yang kita miliki. Lalu, bagaimana dengan perusahaan pembuatnya? Apakah mereka mengambil tanggung jawabnya? Hari ini, kita akan melihat studi kasus tentang Apple dan bagaimana komitmen CSR lingkungan mereka membentuk kembali masa depan produksi global. Strategi Apple menuju netralitas karbon 2030. Apple menyusun strategi keberlanjutan jangka panjang untuk menjadi perusahaan bebas karbon pada tahun 2030. Ini mencakup seluruh siklus hidup produk, mulai dari produksi hingga penggunaan oleh konsumen. Apple sudah menurunkan emisi karbon lebih dari 55% sejak tahun 2015, meskipun pendapatannya ikut meningkat lebih dari 60%. Pendekatan Apple didasarkan pada 4 pilar, yaitu bahan rendah emisi, efisiensi energi, pengurangan emisi dari fasilitas dan produksi, serta kompensasi sisa emisi. Upaya ini menunjukkan bahwa Apple juga turut serta membangun model bisnis yang berkelanjutan. Ini adalah bentuk nyata dari corporate social responsibility, di mana Apple tidak hanya mematuhi regulasi lingkungan, tetapi secara proaktif menetapkan target bebas karbon untuk seluruh siklus hidup produknya. Komitmen ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai pemimpin dalam CSR global. Inovasi desain dan produksi untuk menekan emisi, Apple mengintegrasikan prinsip lingkungan dalam desain produk. Contohnya, aluminium daur ulang 100% digunakan untuk casing Mac Studio, MacBook Air, dan iMac, mengurangi emisi produksi aluminium hingga 68%. Teknologi ELYSIS juga digunakan untuk melebur aluminium tanpa gas rumah kaca. Efisiensi terlihat juga dalam penggunaan energi perangkat. iMac terbaru lebih hemat energi 58% dan iPhone 15 dirancang untuk pengisian daya efektif. Teknologi seperti robot daur ulang Daisy membantu mengurangi jejak lingkungan dengan membongkar iPhone secara otomatis dan memisahkan logam berharga. Inovasi seperti penggunaan aluminium daur ulang dan teknologi daur ulang robotik mencerminkan inisiatif CSR dalam desain berkelanjutan. Apple bertanggung jawab atas dampak produk terhadap lingkungan sejak tahap desain, produksi, hingga akhir masa pakai, sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular dalam CSR. Tantangan dalam rantai produksi global dan emisi dari mitra. Sebagian besar emisi karbon Apple berasal dari pihak ketiga, dengan 59% dari proses manufaktur dan 29% dari penggunaan produk. Lebih dari 85% emisi berasal dari luar aktivitas langsung Apple, menjadi tantangan dalam pengendalian emisi. Untuk mengatasi ini, Apple menjalankan program Supplier Clean Energy, dan hingga 2024, lebih dari 320 mitra bergabung. Namun, Apple menghadapi tantangan teknologi dan kebijakan lingkungan, sehingga memberikan pelatihan dan dukungan bagi para mitra yang belum sepenuhnya siap. CSR tidak hanya berlaku di dalam perusahaan, tapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap mitra rantai pasok. Apple menerapkan CSR dengan membina, mendukung, dan menstandarisasi mitra manufakturnya agar menjalankan praktik ramah lingkungan. Meski tantangan yang besar, ini mencerminkan pendekatan CSR holistik dan kolaboratif. Transisi energi terbarukan dan efisiensi global. Apple berhasil menggunakan energi terbarukan di semua fasilitasnya sejak 2018 dan terus memperluas inisiatif ini di rantai pasokan. Melalui kemitraan di lebih dari 15 negara, Apple membantu mencegah lebih dari 18,5 juta ton emisi karbon pada 2023. Mereka juga memperkenalkan fitur cleaning energy charging pada iPhone
dan mengurangi emisi pengiriman dan kemasan Apple Watch yang lebih ringkas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transisi energi melibatkan operasional, distribusi, dan juga perilaku konsumen. Penggunaan energi terbarukan dan efisiensi pengemasan menunjukkan bahwa Apple menjalankan CSR operasional yang fokus pada efisiensi sumber daya dan energi. Inisiatif ini bukan hanya berdampak lingkungan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab Apple dalam mengajak konsumen berpartisipasi melalui fitur seperti cleaning energy charging. Perbandingan Apple dengan produk lain dalam praktik CSR lingkungan. Jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Samsung, Apple menunjukkan pendekatan yang lebih ambisius dalam kebijakan keberlanjutan. Apple menargetkan karbon netral menyeluruh pada tahun 2030, mencakup seluruh rantai produksi dan penggunaan produk. Sementara itu, Samsung menargetkan netralisasi karbon pada 2050 untuk produk elektronik konsumen dengan target 2030 untuk smartphone dan juga TV. Perbandingan dengan Samsung menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan cakupan CSR bisa berbeda antara perusahaan. Apple menunjukkan pendekatan CSR yang lebih menyeluruh dengan target jangka pendek yang konkret, sedangkan Samsung masih lebih bertahap, yang menegaskan bahwa CSR bisa menjadi pembeda strategis dalam persaingan bisnis global.